ayat 13 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi. Juga kemudian mengiyakan berdata sini ditawari sangannya pada saat kita menjadi sudrun atau menjadi Abdullah, itulah pilihan kita. Nah, pada saat kita kemudian bismillah mau dan bersedia untuk menjadi Abdullah yang menyauti tawaran Allah itu, maka di sini disampaikan wa ukhra tuhibbunaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah. Dan ada lagi selain kemarin dikasih ampunan, kemudian dikasih nanti janji surga atas perdagangan yang kita lakukan dengan Allah. Tapi selain itu ada kenikmatan lain, ada kenikmatan lain yang juga kamu sukai. Apa itu? Pertolongan Allah, nasrum minallah. Jadi ada banyak ya di masa dulu itu cobaan yang dialami oleh orang-orang beriman. Cobaan yang dialami orang-orang beriman. Sampai saking beratnya cobaan orang-orang terdahulu itu ya dulur. Itu hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu. Sampai Rasul dan orang-orang yang di sekitarnya berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang. Saking beratnya, jadi ecek-ecek. Saya benar-benar ini ya, benar-benar tidak bisa, bukan tidak bisa sebenarnya, tapi lebih ke kok segitunya gitu cara menerjemahkan apa ayat-ayat Allah, wong fakta sejarah, dalil nakli, dan siroh nabawiyah, dan juga secara akal logika itu untuk mendapatkan ridho ampunan surganya Allah itu harus lewat perjuangan. Itu sudah menjadi aksi itu ya, menjadi hukum yang memang hukum alam itu sudah dulu gitu loh ya. Nah sehingga sampai pertolongan Allah itu menjadi sesuatu yang sangat dinantikan. Karena apa? Karena beratnya ujian yang diterima oleh orang-orang yang iman beneran loh ya ini. Yang imannya hakul yakin beneran tapi ini. Gitu loh. Makanya dalam banyak ayat itu disampaikan betapa bahwa apakah kamu mengira hanya dengan begitu saja kamu bisa masuk surga? Belum datang kepadamu padahal cobaan yang diterima orang-orang terdahulu saking beratnya cobaan itu sampai hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu, sampai orang-orang beriman di sekitar Rasul dan orang beriman sekitar itu berkata, kok beratnya gini ya, kapan ya Allah pertolongan Allah itu. Lalu dihibur sama Allah di situ, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya ingatlah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Tetapi ketika Allah menyatakan atau memfirmankan, ingatlah bahwa pertolongan Allah dekat itu enggak kok dikasih tahu kapan dekat ya enggak. Kapan itu ya enggak. Sehingga ujian kesabaran untuk orang-orang beriman ujian tanpa batas. Nah, kok orang-orang sekarang dengan enteng kayak pemegang kunci surga hanya dengan gitu-gitu aja ya Allah. Ya. Benar ini, makanya ini di sini disebut sebagai wabasyiril mukminin, dan pertolongan terkait dengan pertolongan Allah itu dekat ya, wafathun qarib, kemenangan yang dekat. Dekat itu ya enggak tahu ya, kayak misalnya Nabi Nuh gitu ya. Yang udah dikasih janji sama Allah bahwa akan ditolong, orang yang mendurhakainya akan ditumpas gitu ya. Misalnya hari ini dikasih tahu Allah begitu, lalu Nabi Nuh menyampaikan wahyu itu pada umat. Kamu umat ya, aku pasti akan ditolong Allah. Sementara kamu yang tidak taat itu pasti ditumpas Allah dengan banjir bandang yang besar sekali. Hari ini misalnya tanggal berapa ini? Tanggal 29. Misalnya ngomong gitu.
Lah kok terus udah ngomong gitu umat sudah kadung tahu, yang nggak percaya ya opo. Nah yang beriman ya sudah mulai siap 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nggak ada kabar mana itu katanya. Tapi jangan cara yang kafir akan ditumpas. Tapi banjir nggak kunjung datang, sementara caci maki orang kafir terhadap Nabi Nuh dan para santrinya, para jamaahnya makin nemen. Nah yang beriman ini kan ya makin terus dulu. Mana katanya ditolong kok nggak datang-datang. Kan gitu ujiannya itu. 10 tahun tidak datang banjir. 20 tahun tidak datang banjir itu. Perahu padahal sudah jadi. Dibeolin sama orang-orang senegeri. Ya iya jadi riwayat perahu Nabi Nuh itu dulur itu pernah menjadi WC-nya orang setinegeri. Bayangkan. Jadi perahu Bahtera itu menjadi perahu keselamatan paling hebat setelah menjadi tempat paling hina. Apa itu? Ya dijadikan tempat beolnya orang senegeri itu. Gitu. Nah, yang seperti itu dulur, yang kemudian menjadi apa? Landasan berpikir kita bahwa sesungguhnya keselamatan itu harus diperjuangkan. Misalnya Fathul Qorib, ternyata baru 40 tahun kemudian janji yang dijanjikan Allah katanya dekat tadi itu baru datang. 40 kan dalam ayat yang sebelumnya surat Al-Mumtahanah atau apa itu bahwa dalam surat setelah ada nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad, tapi ya begitu itu janji itu baru 500 tahun kemudian terwujud gitu loh. Jadi itu ujian keimanan. Fathun qarib ala inna nasrullahi. Ingatlah sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya, dekat kita tidak tahu sedekat apa. Nah, coba lihat di surat Al-Baqarah ayat 214 itu. Sudah ketemu, silakan dibaca. Enggak. Baqarah ayat 214 tadi. Gus. 214 Gus. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, pantangan Allah itu dekat. Sadaqallahul azim. Ya, jadi dan merasa sudah mendapatkan kunci surga, datang kepadamu ujian kayak orang-orang terdahulu yang diuji macam-macam sampai saking beratnya itu, orang beriman mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang. Nah, kalau sudah begitu, maka kemudian Allah menyatakan ala inna nasrullahi, ingatlah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu qarib, dekat. Tapi dekatnya kapan? Yaitu juga orang beriman gitu ya. Sehingga di sini wabasyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira untuk orang-orang beriman. Disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kunu ansarallahi, jadilah kamu penolong-penolong Allah. Ya, coba ini kan kalau kita pahami seolah-olah kontradiktif ya. Di ayat di ayat yang 13 Allah menjanjikan pertolongan yang dekat, beri kabar gembira sama orang-orang beriman. Tapi di ayat 14 loh kan. Lagi gimana? Orang beriman minta pertolongan, tapi malah kata Allah disuruh nolong agama Allah, disuruh nolong Allah. Nah itu berarti apa? Oke, pertolongan Allah akan datang,
kalau kamu upayakan. Gitu loh. Kalau kamu upayakan dengan apa? Dengan cara kamu yang di ayat kemarin itu, ayat 10, ayat 11 sampai 12 kemarin itu apa? Kamu itu berjihad di jalan Allah, ya toh, dengan harta dan jiwamu, gitu. Dengan harta dan jiwamu untuk menolong agama Allah, gitu loh. Nah, ini yang harus apa? Harus kita pahami bahwa pertolongan Allah itu bukan sesuatu yang apa? Yang sifatnya gratis, tetapi harus kita upayakan. Maka di sini disebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, jadilah penolong-penolong agama. Jadilah penolong-penolong agama Allah seperti saat qala Isa bin Maryam, kama qala Isa bin Maryam. Seperti saat Isa putra Maryam berkata kepada al-hawariyin, fil hawariyin, kepada pengikutnya. Jadi ceritanya kan gini. Waktu itu Nabi Isa itu awalnya didustakan. Tapi setelah kemudian mendapat banyak apa? Mujizat, bisa menghidupkan orang mati, bisa bikin burung dari tanah, bisa menyembuhkan lepra. Itu kan penyakit yang kutukan ya, penyakit dianggap menjijikkan lah, dan orang kena penyakit lepra itu dianggap orang yang hina, najis, jadi asing. Sama Nabi Isa disembuhkan. Nah, makin banyak mujizat, akhirnya makin banyak pengikut, ratusan. Nah, ketika pengikutnya makin banyak, ini yang bikin gelisah orang-orang rabi-rabi Yahudi, ulama-ulama Yahudi. Wah, ini kalau dibiarkan habis pengikutku dibawa sama Isa ini. Gitu. Akhirnya ulama-ulama Yahudi ini menghasut pemerintahan saat itu, yakni pemerintahan Romawi, agar membunuh Isa. Nah, terjadilah sebenarnya pemerintah Romawi tidak mau apa sih, cuma segitu, tidak ngefek, tidak penting lah Isa itu, sehingga tidak perlu sampai dibunuh gitu. Tapi ternyata akhirnya terhasut, akhirnya diburu Nabi Isa. Nah, begitu diburu, difitnah macam-macam bahwa Isa itu adalah penyihir apa segala macam, kayak yang di atas itu, ada sihir mubin itu di ayat yang 6 itu. Nah, ini hanyalah sihir yang nyata. Makin lama akhirnya pengikut yang ratusan tadi habis, makin lari menyelamatkan diri sendiri. Akhirnya Nabi Isa terpojok karena diburu terus dari satu rumah ke rumah melarikan diri. Satu malam terpojok di satu rumah dan itu sudah dikepung ya. Nah, pada saat sudah dikepung itulah Nabi Isa kemudian berkata itu tadi, masih ada sekitar 12 santri beliau, masih ada ya, sekitar 12 santri beliau, sebenarnya 13 tapi yang satu itu lalu berkhianat itu, sehingga masih ada 12 santri beliau yang pengikut setia, yang berani menjadi tameng hidup dan berani mati demi melindungi Nabi Isa. Maka ini yang berkata ketika sudah terdesak gitu, maka berkata Nabi Isa, an ansari ilallah, siapakah yang mau menolong aku, menolong agama Allah? Maka qalal nahnu ansarullah, maka berkata para hawari, itulah. Jadi pada saat seperti itu penting, pada saat dibutuhkan itulah kehadiran kita untuk berani. Itu menjadi tameng Rasulullah Isa. Nabi Isa kemudian dirafa oleh Allah. Setelah dirafa oleh Allah, ke-12 santri beliau itu para rasul, itu disebut para rasul juga. Rasul Petrus, Rasul Paulus, rasulnya namanya memang begitu dulu ya. Kemudian sama-sama mengembara, melarikan diri semua lah intinya. Karena juga dikejar itu sama pasukan Romawi dan Bani Israel. Padahal mereka juga sama-sama Bani Israel itu. Sama-sama Bani Israel. Artinya Nabi Isa juga Bani Israel, para santri-santri beliau juga Bani Israel. Tapi ya diburu oleh ulama-ulama Bani Israel. Disebut al-ulama'u Bani Israel. Melari itu menuju ke negeri-negeri yang lain dan menyebarkan agama Nasrani atau Injil yang asli.
asli. Maka setelah mereka menyebarkan agama itu fa'amana ta'ifatum min bani Israil. Sebagian kemudian beriman pas wahnya para rasul Paulus, Petrus dan kawan-kawan yang 12 itu al-Hawariyun itu. Tapi kafarat ta'ifah, tapi sebagian yang lain kafir. Dan itu menjadi konvensi natural. Ngapunten Mas, hilang. Suaranya enggak keluar. Yang sudah menjadi dalil alam bahwa setiap dakwah itu ya ada gitu, ada yang beriman, ada yang kafir. Para Paulus, Petrus dan lain sebagainya ketika menyebarkan agama Nasrani Injil yang asli tadi juga begitu. Tetapi meskipun demikian ya, di sini disebutkan fa'iyyadnal ladzina amanu ala aduwwin fasbahu dhairin, lalu kami berikan kekuatan kepada Bani Israel atau orang-orang beriman yang dari Bani Israel yang beriman itu atas musuh-musuhnya. Gitu. Fasbahu dhairin, lalu kemudian mereka dimenangkan. Memang kemudian agama Nasrani itu berkembang pesat, ya, berkembang pesat sekali di awal-awal itu. Tapi tahukah sampean bahwa ini yang juga penting dari ini. Pengorbanan para Paulus itu hampir semua muridnya Nabi Isa dibunuh. Terbunuh akhirnya. Nah, ini yang pengorbanan hebatnya. Seluruh yang Hawariyun tadi rata-rata terbunuh. Ada yang di kubur hidup-hidup, ada yang diseret dengan kuda keliling negeri sampai habis tulang, ada yang disisir besi dan seterusnya dulu. Jadi mereka demi mempertahankan ajaran itu sampai segitunya. Tapi dengan pengorbanan itu, kemudian agama Nasrani menyebar ke seluruh penjuru bumi waktu itu. Ya, tentu agama yang saat itu tidak Isa ya, agama nasakan Allah yang tetap mengajak kepada tauhid yang asli. Tapi kemenangan itu harus ditebus dengan pengorbanan yang tadi. Pengorbanan yang apa? Itu tadi. Sampai mengorbankan tidak saja harta, tapi jiwa bahkan nyawa tadi dulu. Nah, sekarang pertanyaannya saya dan sampean, agama ini perlu ditolong. Kata siapa? Kayak itu ada yang ngomong, Allah itu tak perlu ditolong. Allah itu maha kuat. Ngapain nolong agama Allah, nolong Allah itu? Goblok gitu sampai tadi ejek-ejek. Cara halusnya setan supaya kita tidak berjuang. Itu cara halusnya setan. Allah memang tidak butuh pertolongan. Kita yang butuh pertolongan. Lalu gimana caranya? Ya kita ini harus menolong agama Allah. Itu bentuk ujian kita. Gitu loh. Jadi Allah tidak butuh pertolongan. Justru kita yang butuh pertolongan. Nah kita yang harus menolong agama ini. Coba tuh lihat sampean. Sampean masa enggak? Coba lo lihat. Sekarang betapa parut-marutnya akidah yang dia. Kalau mulai sekarang misalnya nikah beda agama boleh, nanti lama-lama kemudian jadi pelacur pun boleh, nanti lama-lama kemudian ini LGBT sudah banyak yang nyari-nyarikan dalil seolah-olah boleh ya toh. Nah, ada yang mengatakan katanya putrinya Nabi Muhammad itu juga nikah dengan orang musyrik beda agama, ngawur itu. Ngawur betul itu. Jadi Nabi itu menikahkan putrinya bersama dengan orang itu sebelum jadi nabi. Saya ulangi, Nabi Muhammad SAW menikahkan putrinya dengan itu sebelum jadi nabi, sehingga pernikahan itu bukan setelah turunnya Islam lalu kemudian Nabi Muhammad merelakan anaknya menikah dengan orang musyrik, bukan begitu. Jadi yang pertama itu siapa, ada tokoh yang mengatakan katanya nikah beda agama itu tidak apa-apa, Nabi Muhammad putrinya jadi kau bojonya orang musyrik, ngawur itu. Jadi, Nabi Muhammad itu punya putri 45 itu bahkan sebelum jadi nabi.
Sehingga ketika sudah menjadi nabi, putri-putri beliau beriman, tapi sebagian dari suami dari putri-putri beliau tidak beriman. Misalnya seperti suaminya Zainab. Itu loh. Pada saat awal Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, Zainab belum bisa ikut. Tapi kemudian saking imannya, cintanya kepada ayahanda beliau, lalu nyusul. Tapi karena pada saat nyusul itu masih perjanjian Hudaybiyah, balikan itu Zainab ke Mekah demi mempertahankan perjanjian Hudaybiyah. Tapi kemudian dari sudah dikembalikan ke Mekah, lalu lari lagi. Nah, pada saat lari itulah kemudian itu sebagai dasar, nah makin kacau tidak karuan semacam ini, yang memanggil kita untuk mengembalikan agama ini seperti murninya dahulu. Dan itu harus menjadi, kita menjadi apa? Penolong agama Allah untuk mendakwakan ini. Gitu loh. Sehingga kalau kemudian kita ngomong jangan dibela, itu memang cara halusnya setan supaya kita tidak memperjuangkan agama ini. Dan agama ini akan tetap diacak-acak tidak karuan kalau kita tidak melakukan apa upaya. Pak lihat tuh dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan apapun satu kaum, ya, belum kaum itu sendiri yang merubahnya. Itu. Sudah ketemu surat Ar-Ra'd ayat 11. Itu jadi di sana itu disebutkan begitu. Maka kalimat di ayat 14 ini bahwa jadilah penolong agama Allah itu konteksnya ke sana. Sampean dan saya ini tak boleh bertinggal diam. Allah butuh pertolongan, Allah maha kuat. Tapi justru itu Allah memberi ujian sampean dan saya. Kalau mau mendapatkan tiket surgamu, ya kamu harus berjuang. Itu loh, tolongan agama Allah yang diacak-acak manusia itu loh. Yang di karu-karuan itu loh. Ya, perempuan berjilbab nikah sama orang Nasrani di gereja, gimana coba? Nah, katanya LGBT sudah boleh, lama-lama nanti semua syariat itu bolehkan, ya, menyembah dewa, menyembah dengan segala macam bentuk pemujaan katanya boleh. Nanti dicarikan dalilnya juga, ya Allah. Ini itu loh, makanya Rasulullah juga pernah bersabda bahwa al-Islamu mahjubun bil muslim. Islam itu bukan kok dirusak oleh orang non-muslim, tapi dirusak oleh orang Islam sendiri. Nah, ini yang harus minimal apa yang kita perlu lakukan. Ayo perlakukan kita sendiri diri kita ini. Kita bentengi diri kita bentengi keluarga kita, nemen ini serangan jin setan iblis ini. Kalau kita nggak benar-benar kuat pertahanan kita, waduh, buyar bobol. Karena itu ayo jadi penolong-penolong agama Allah. Man ansari ilallah. Nahnu ansarullah. Itu tidak hanya dalam ucapan, dalam tindakan, betul siap berkorban yang ayat 10, 11, 12 itu. Korban jiwa, raga, tenaga demi bangsa dan agama. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan silakan. Izin Gus. Silakan. Mau tanya, katanya Gus kalau berdoa harus pakai sholawat. Kalau tidak pakai sholawat, katanya nyangkut doa itu tidak sampai. Katanya itu. Gimana itu benar? Gini loh, sholawat itu memang anjuran, bahkan diperintahkan oleh Quran, ya. Bersolawat itu diperintahkan oleh Quran. Sholawat itu jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha Suara, mohon maaf suaranya kecil. Shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
Sallu alaihi. Kalimatnya kalau kita berkata misalnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Itu jelas kalimatnya. Tetapi sholawat ini bukan satu-satunya doa. Bukan satu-satunya doa. Jadi dalam Al-Ahzab kan itu ayat 56 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Maka orang-orang beriman bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepada. Nah, itu begitu. Jadi salawatnya apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah. Salawat simpelnya begitu. Apakah itu menjadi syarat untuk setiap doa? Ya enggak juga ya. Sekarang gini. Dalam sholat saja, dalam sholat kita. Sholat kita diawali dengan takbiratul ihram. Baik sampean yang baca Allah akbar kabiro alhamdulillah kabiro maupun yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya dan seterusnya. Kemudian baca Al-Fatihah. Lalu kemudian baca surat. Lalu ruku. Itu semua doa itu. Apakah dalam setiap doa itu sampai ada kalau doa tanpa salawat yang nggak tahu itulah yang saya nggak tahu dalil. Lebih mudah dikabulkan mungkin ya. Tapi kalau sampai doa tanpa salawat ya enggak juga ya. Misalnya orang yang tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil kitab. Orang yang kemudian mengimani sebagian kitab tapi kemudian terhadap kitab yang lain bagian itu enggak itu. Ya kadang sholawat ya sholawat. Terus saya sholawat ratusan kali ya tiap hari. Seneng saya sama sholawat. Tapi bukan berarti kemudian itu satu-satunya doa. Apalagi menjadi syarat untuk doa lain terkabul. Ya enggak. Enggak ada. Saya enggak menemukan dalilnya dan bukan begitu. Insya Allah doa apapun sepanjang itu diajarkan Rasulullah Muhammad SAW itu kabul. Selama kita yakin ya. Ribuan doa di dalam hadis itu yang tidak mensyaratkan harus ada sholawat dulu. Saya belum menemukan, minimal saya belum menemukan. Ya. Pertanyaan titipan. Mana? Pertanyaan titipan. Titipan. Kumaha Pak Maman, kumaha Daman. Iya. Maman ini Terima kasih Gus. Terima kasih Gus, terima kasih jawabannya, penjelasannya. Maman ini dari Sunda Pak Maman ini. Kalau saya tanya kumaha, jawabannya damang. Ada lagi? Izin Gus, tanya Gus, Ya, kita memahami agama Islam, kemudian di saat lain Allah mengatakan agama Allah. Jadi cara menerangkan kepada masyarakat itu bagaimana? Karena agama apa? Agama Allah. Agama ya Islam. Penyempurnaan agama itu. Gimana Gus? Ya gini, jadi ketika kita menerangkan agama Allah dan agama Islam itu sama. Orang yang mengatakan agama Islam gitu itu ya karena memang sempitnya ilmu ya. Agama Islam itu sudah ada sejak dahulu, sejak bukan nanti karena Rasulullah Muhammad SAW. Agama Islam itu Nabi Isa ya beragama Islam aslinya. Agamanya Nabi Musa ya Islam. Agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam ya Islam. Kalau dilihat dari makna Islam itu adalah bahasa Arab. Artinya damai, selamat. Dalam makna lain disebut Islam itu sebagai serah diri, tunduk patuh. Makanya ketika Nabi Ibrahim dikatakan, Muslim, serah dirilah kamu Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Aslamtu li rabbil alamin. Patuh kepada Aslam itu maksudnya bukan hanya sekedar aku Islam, bukan begitu. Tapi Islam itu artinya aku berserah diri pada Tuhan. Maka apa yang dimaksud? Agama Allah juga begitu. Misalnya begini. Ketika dalam surat An-Nasr ini ya, nanti bisa dibuka sendiri. Allah menyebutkan gini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nabi Muhammad
kekuasaan untuk kemudian membebaskan kota Mekah, kalimat yang dipakai itu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja tapi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika datang idza jaa nasrullahi, pertolongan Allah itu, wa ra'aitan nasa, kamu akan melihat manusia itu yadkhuluna fi dinillahi, masuk dinillahi, kepada agama Allah. Agama Allah yang dimaksud di situ apa? Ya Islam lah. Gitu loh. Allah tidak menyebut di sini fi dinil Islam, tidak nyebut itu. Tapi fi dinil lahi, agama Allah. Apakah itu yang dimaksud ya, agama lain? Tidak. Yang dimaksud Allah di situ adalah agama Islam. Jadi agama Islam itu nama lainnya banyak. Dinul Qayyim, Dinul Haq. Banyak dalam Al-Quran disebut gitu. Ada disebut Dinul Qayyim, Dinul Haq, Dinul Islam. Bahkan yang paling sering disebut adalah fi dinillah, agama Allah. Itu. Ya, enggak apa-apa, Mas. Kapan biasa, yuk sabar nerangkan, nggak usah muring-muring. Ini darah tinggi. Nanti kita yang belum kok cuma ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini sudah jam 6 lebih. Semangat. Semuanya. Yang background jagung, mudah-mudahan yang panen jagung. Yang background yang lain dan sebagainya ya. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya astaghfirullahaladzim. Allahumma ihdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarr. Alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tarhamna al bala wal waba wa hasdina najina fi syaitan. Rabbana najina wa lina sabina. Rabbana amanna faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Anta maulana fa'ansana min kafirin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi a'udzu bika. Rabbana Allahumma iftah lana baba sama baba rahmatika Allahumma anzilna. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan wa laka arina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.